Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilsa Warisa Sadiah dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-idenya. Baik, tokoh pembaruan Islam yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir bulan Januari 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, beliau memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam pekerjaan ini, ia menjadi kesayangan Gubernur Daulah Utsmani setempat. Berikut pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Yang pertama dalam bidang militer. Setelah Perancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengandung Sep, seorang perwira tinggi Perancis, untuk melatih tentara Mesir. Kemudian pada tahun 1815 didirikanlah sekolah militer. Ali Pasha kemudian melatih militernya berdasarkan Nidam al-Jadid atau peraturan baru. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Beliau juga memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Next, yang ketiga, dalam bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Kemudian, didirikan sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik 1816, sekolah kedokteran 1827, sekolah pertanian dan apoteker 1829, sekolah pertambangan 1834, dan sekolah penerjemahan 1839. Selain itu, ia juga mengirim pelajar ke Perancis, Inggris, Italia, dan Australia untuk mengambil disiplin ilmu yang mendalam. Baik, yang kedua, tokoh pembaruan dalam Islam adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau dilahirkan pada tahun 1838 di Asadabad, Afghanistan. Ide pemikirannya antara lain, yang pertama, ajaran Islam adalah sesuai untuk setiap perkembangan masa dan dimanapun, baik untuk bangsa Arab maupun non-Arab. Yang kedua, kemunduran umat Islam karena mereka telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian larut ke dalam ajaran yang salah, misalnya dalam soal keimanan terhadap takdir dan pengertian fana dalam tasawuf. Selanjutnya, yang ketiga, kemunduran umat Islam yang lain ialah karena adanya pemerintahan yang absolut dan raja-raja yang memeras rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat harus dicerdaskan sehingga belenggu takdir buta itu harus dihapuskan. Yang keempat, sebab lain ialah lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Oleh karena itu, harus dibangun solidaritas umat Islam sedunia atau disebut pan-islamisme. Dalam upaya membangun ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan Islam, Jamaluddin Al-Afghani sangat menganjurkan agar umat Islam berjuang dengan sekeras-kerasnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang tasawuf, Jamaluddin Al-Afghani termasuk orang yang bersungguh-sungguh untuk senantiasa dapat melakukan takziyatun nafsi atau mensucikan diri. Antara lain dalam setiap keadaan, dia selalu menyebut asma Allah atau disebut zikrullah dan menghitung kirotan jari jemarinya.
Yang ketiga, tokoh pembaruan dalam Islam adalah Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr dekat Sungai Nil, Mesir. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki, dan ibunya seorang Arab yang silsilahnya sampai kepada suku Umar bin Khattab. Pada tahun 1803, Muhammad Abduh memperoleh kesempatan lagi ke Inggris untuk melakukan pertukaran pikiran filosofis dengan Herbert Spencer, seorang filosof terkenal pada saat itu. Tujuan pemikiran ide gerakan Syekh Muhammad Abduh adalah: yang pertama, pemurnian amal perbuatan umat dari segala bentuk bid'ah. Kedua, pembaruan dalam bidang pendidikan. Ketiga, perumusan kembali ajaran Islam menurut pikiran modern. Yang keempat, tangkisan terhadap pengaruh Barat dan Nasrani. Untuk kepentingan gerakan, Syekh Muhammad Abduh telah menulis beberapa buku, antara lain: 1. Risalatut Tauhid. 2. Al-Islam wan Nasroniyah ma'al ilmi ma'daniyah. Yang keempat, tokoh pembaruan dalam Islam adalah Rashid Ridho. Beliau dilahirkan di Al-Qalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Beliau adalah keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Ayahnya adalah seorang ulama dari ahli Tariqat Syadziliyah. Pendidikannya bermula di Madrasah Alkitab di Al-Qalamun. Di sini beliau mendapat pelajaran menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Setelah dewasa, beliau dikirim oleh ayahnya untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan dan agama. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Al-Azhar tahun 1898 Masehi dan berguru kepada Muhammad Abduh. Pembaruan yang dilakukan oleh Rashid Ridho dalam bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas khurafat dan bid'ah, menghilangkan paham fatalisme, serta paham-paham yang dibawa tarekat. Selanjutnya, yang terakhir, tokoh pembaruan dalam Islam adalah Muhammad Iqbal. Beliau lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai sastrawan, filosof, sekaligus negarawan pada abad ke-20. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun. Fakta yang lebih penting adalah dia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam, sejak teologi Thomas Aquinas sehingga filsafat Henry Louis Bergson dan Nietzsche. Secara ringkas, ide-ide pembaruan Muhammad Iqbal adalah: 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. Kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap juhud membuat masyarakat kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemasyarakatan. Dan yang keempat adalah umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kurang dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.